Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Cut Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik dan serta teman rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang menonton video kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil analisis kami dengan judul Analisis Pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2025. Di mana analisis ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, tutur kata. Yang kedua, pemilihan bahasa berdasarkan lokalisasi neurolinguistik. Dan yang ketiga, gestur atau gerak tubuh yang digunakan dalam pidato tersebut. Di mana melalui pembahasan ini kami dari kelompok 7 berusaha untuk menggambarkan bagaimana gaya komunikasi Presiden Prabowo yang mencerminkan karakter kepemimpinan yang tegas, berwibawa, dan komunikatif. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Rahmatus Solihah dengan NPM 2310631080052. Di sini saya akan membahas tentang tutur kata dari Pak Prabowo Subianto dalam pidato Hari Sumpah Pemuda tahun 2025. Nah, kalau kita mendengar dan perhatikan dengan seksama, cara Pak Prabowo berbicara itu mempunyai ciri khas yang sangat kuat sekali. Tutur katanya itu teratur, beliau juga memberikan tekanan-tekanan di kata-kata penting, tetapi pembawaannya itu tetap tenang dan tetap berwibawa. Beliau juga kerap memakai kalimat yang pendek dan langsung to the point. Misalnya waktu beliau bilang, bangsa besar lahir dari pemuda yang berani. Nah, kalimat itu memang terdengar simpel, tetapi pesannya itu langsung sampai kepada pendengar. Lalu, beliau juga sering memakai kata kita daripada kata aku atau kalian. Dari situ tuh terlihat sekali bahwa gaya tutur beliau itu seperti mengajak kita semua bersama. Jadi, kesannya menjadi lebih hangat dan membangun rasa kebersamaan antara pemimpin dan rakyat. Nah, secara keseluruhan, tutur kata dari Pak Prabowo ini menunjukkan memang beliau itu adalah sosok yang tegas, tetapi tetap tenang, dan setiap ucapannya mempunyai makna yang bisa meninggalkan kesan kuat bagi para pendengar. Nah, gaya bicara yang seperti ini memang sangat cocok untuk mengirim pesan nasionalisme kepada generasi muda dengan cara yang elegan dan berkarakter. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu analisis pemilihan bahasa berdasarkan lokalisasi neurolinguistik. Yang pertama yaitu area Broca atau produksi bahasa. Terlibat saat menyusun kalimat panjang dan berulang seperti bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya. Nah, struktur seperti ini menuntut kemampuan sintaksis yang tinggi dan diatur oleh area Broca di otak kiri. Lalu yang kedua yaitu area Wernicke atau pemahaman makna. Kata-kata seperti keberanian, pengorbanan, cinta tanah air membutuhkan pemrosesan makna konseptual dan emosional. Ini memperlihatkan aktivasi area Wernicke untuk memahami dan memilih kata yang syarat akan nilai. Lalu yang ketiga yaitu prefrontal cortex atau fungsi sosial dan kontrol pragmatik. Pembukaan dengan berbagai salam lintas agama menunjukkan kesadaran konteks sosial dan keberagaman audiens. Pemilihan gaya bahasa sopan dan formal diatur oleh bagian otak ini agar sesuai dengan situasi resmi kenegaraan. Lalu yang keempat yaitu hemisfer kanan atau emosi dan prosodi. Repetisi dan diksi patriotik membangkitkan emosi kebanggaan. Aktivasi hemisfer kanan membantu menyampaikan nada semangat dan rasa nasionalisme secara ekspresif. Yang pertama adalah postur dan kepercayaan diri. Pak Prabowo berdiri dengan postur tubuh yang tegak dan bahu sedikit condong ke depan. Dalam perspektif psikolinguistik, postur ini berfungsi sebagai penanda keyakinan diri dan otoritas komunikatif.
seperti ini memberi sinyal nonverbal bahwa pembicara yakin terhadap isi pesannya. Postur terbuka juga membantu membangun raport dengan audiens, terutama karena pesan yang disampaikan ditujukan kepada generasi muda yang cenderung responsif terhadap figur yang karismatik dan percaya diri. Yang kedua, gerakan tangan sebagai penegas pesan. Ketika mengucapkan seruan salam pemuda, Pak Prabowo mengepalkan tangannya dan mengangkatnya ke atas. Dalam teori komunikasi nonverbal, gerakan mengepalkan tangan ini melambangkan semangat, kekuatan, dan solidaritas. Sementara arah ke atas memperkuat kesan keyakinan dan motivasi. Secara psikolinguistik, gestur ini berfungsi sebagai penanda emosi positif dan ajakan partisipatif yang akan menimbulkan efek approach behavior atau audiens merasa disemangati dan dilibatkan secara emosional. Selain itu, pada bagian penutup pidato, Pak Prabowo juga menyatukan kedua tangannya di depan dada sebagai bentuk gestur penghormatan dan penutup yang sopan. Gerakan ini memperlihatkan keseimbangan antara ketegasan dan kerendahan hati, sekaligus memberikan kesan akhir yang hangat dan menghormati audiens. Aspek ketiga yaitu kontak mata dan orientasi komunikasi. Pidato ini menunjukkan kontak mata yang diarahkan ke kamera atau audiens luas. Dalam psikolinguistik, kontak mata berperan penting untuk membangun intersubjectivity, yaitu rasa saling memahami antar pembicara dan pendengar. Dengan menatap kamera, Pak Prabowo seolah mengajak audiens berpartisipasi secara psikologis. Namun beberapa kali ia terlihat menoleh ke layar atau ke arah lain, yang bisa diartikan sebagai bentuk monitoring gestur atau usaha untuk memastikan kesesuaian isi pidato dengan materi visual. Meskipun demikian, jika dilakukan terlalu sering, hal ini dapat menimbulkan kesan detachment atau jarak emosional terhadap audiens. Yang keempat adalah aspek ekspresi wajah dan emosi. Ekspresi wajah Pak Prabowo tergolong serius namun bersemangat. Hal ini menciptakan keseimbangan antara formalitas dan kehangatan. Dalam psikolinguistik emosi, ekspresi ini berfungsi sebagai paralinguistik cue yang membantu audiens menafsirkan intensi emosional di balik ujaran verbal. Ekspresi antusias yang ditampilkan memperkuat kredibilitas emosional sehingga pesan terasa lebih autentik bagi audiens muda. Yang kelima adalah aspek sinkronisasi verbal dan nonverbal. Gerak tubuh Pak Prabowo secara umum sinkron dengan isi verbalnya. Setiap kali ia menekankan poin penting, terjadi peningkatan intonasi dan pergerakan tubuh yang bersamaan. Misalnya seperti tangan yang diangkat sedikit atau tubuh yang condong ke depan. Koordinasi antara ujaran dan gestur ini menunjukkan adanya integrasi prosodi dan kinestetik, yaitu ciri khas pembicara yang komunikatif dan persuasif. Aspek yang terakhir yaitu kecocokan gaya dengan audiens. Gaya nonverbal yang ditampilkan, misal terbuka, bersemangat, dan tidak kaku, ini menyesuaikan dengan target audiensnya yaitu anak muda. Dalam konteks psikolinguistik sosial, ini menunjukkan kemampuan audiens desain, yaitu penyesuaian gaya komunikasi terhadap karakteristik pendengar. Dengan demikian, gerak tubuh Prabowo tidak hanya berfungsi ekspresif, tapi juga strategis untuk menciptakan kedekatan emosional dengan audiens muda. Analisis yang telah kami lakukan dapat kami sampaikan bahwa dalam pidato Pak Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 menunjukkan karakter komunikasi seorang pemimpin yang tegas, berwibawa, dan inklusif. Hal ini tampak melalui pilihan diksi yang lugas serta penggunaan kata kita yang menggambarkan upaya membangun rasa kebersamaan antara pemimpin dan masyarakat, di mana penyampaian yang terukur dengan intonasi yang tepat menjadikan setiap pernyataan memiliki kekuatan makna yang lebih mendalam. Selain itu, aspek nonverbal juga memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pesan pidato tersebut, di mana gestur tubuh yang terkendali, ekspresi wajah yang sesuai dengan isi ucapan, kemudian kontak mata yang konsisten menciptakan citra kepemimpinan yang percaya diri.
Secara keseluruhan, pidato ini memperlihatkan perpaduan yang harmonis antara komunikasi verbal dan nonverbal, sekaligus menghadirkan sosok pemimpin yang berintegritas, komunikatif, dan mampu menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.